Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sebelumnya mohon maaf apabila pertanyaannya di luar dari tema. Buya, yang kita tahu bahwa banyak sekali fenomena yang masuk dan terjadi dalam masyarakat yang mana merusak akhlak masyarakat tersebut, khususnya pada kalangan remaja. Seperti yang sedang booming sekarang, komunitas menyukai sama lawan jenis serta narkoba. Yang saya tanyakan, sesama jenis, ya lesbi atau kayak gitu. Yang saya tanyakan, bagaimana narkotika menurut pandangan Islam, serta upaya apa yang dilakukan dalam Islam untuk menanggulangi narkotika tersebut, khususnya bagi para remaja yang notabene sebagai penerus peradaban Islam. Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah syudzul jins atau naudzubillah, ini adalah dianggap sepele kadang sebagian orang, dan dosa gede. Homo atau lesbi ini adalah hukumannya besar, hukumannya sama dengan hukuman zina, dan dosanya seperti itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih gede lagi, sampai ada sebagian ulama mengatakan dibakar, naudzubillah, dibunuh pelakunya dan dihina. Dan ini adalah naudzubillah semakin merebak. Bersama kita akan mencoba mengamati seperti apa sih perkembangannya. Memang bersama merebaknya naudzubillah film-film kotor yang sering dilihat di internet segala macam, sehingga ada yang ingin mencoba meniru-niru dan sebagainya. Kebusukan itu dan hina, rendah sekali yang demikian itu. Laki-laki dengan laki-laki. Bahkan naudzubillah ya, lebih memprihatinkan lagi. Kadang-kadang hal-hal yang demikian itu justru muncul di tempat-tempat yang katanya menyeru kepada kemuliaan, pondok pesantren misalnya. Laki-laki dengan laki-laki. Haram dan dosa besar, jangan dianggap sepele. Cuman kadang-kadang pelakunya itu ngentengkan. Fatwanya, oh itu sama dengan onani sama masturbasi. Oh enggak dong. Jauh dosanya ini. Onani masturbasi adalah bagian daripada dosa, kan, tapi tidak seberapa dibanding dengan ini. Laki-laki dengan laki-laki. Oh, memegang auratnya orang lain saja sudah nggak boleh, apalagi sampai dengan syahwat, sampai dengan melampiaskan. Ini adalah hukumnya haram dan dosa gede, dan harus dihindari. Kalau bang Anda sudah kena penyakit yang demikian ini, segera terapi, tapi ingat harus dengan orang yang ngerti syariat. Sayyidina Muhammad SAW bisa konsultasi. Dan kita banyak menemukannya demikian. Kita pernah membicarakan dengan banyak, termasuk kita menemukan seorang laki-laki yang alhamdulillah perlahan akhirnya diberi juga oleh Allah kesembuhan, ya, seorang laki-laki. Dan juga ada wanita yang menghadap kepada kita, dia menikah tapi sama sekali tidak semangat dengan, hanya ada seorang laki-laki menikah hanya karena tuntutan masyarakat, nggak mungkin saya tidak menikah. Ternyata laki-laki tersebut adalah senang dengan laki-laki, sudah terbiasa di saat naudzubillahnya lagi adalah anak pondok. Subhanallah, semoga Allah mengampuni. Karena sudah biasa di pondok melakukan yang demikian, biasa di pondok. Akhirnya sampai waktu menikah dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan istrinya. Enaknya dia ngadep dengan istrinya, dipikir sama istrinya suaminya adalah seorang impoten. Cuman suaminya tidak pernah ngomong kalau dia. Akhirnya kita pengen duduk dengan suami, rupanya suaminya itu adalah senang dengan laki-laki. Subhanallah, sampai tidak bisa melakukan apa-apa dengan seorang istri. Akhirnya kami ajak bicara baik-baik laki-laki tersebut untuk dikuatkan hatinya bahwasanya itu adalah dosa besar, haram. Coba saya ajak berpikir, barangkali kalau ketemu saudari yang seperti itu, ajak berpikir yang sehat. Kalau dia takut kepada Allah, kalau seandainya kamu normal, saya bicara dengan laki-laki itu, kalau seandainya kamu normal ketemu wanita, mudahkah kamu melakukan zina? Ya tidak. Sama seperti saya, normal. Jika ketemu perempuan, apakah setiap syahwat lalu saya berzina? Ya tidak. Kenapa? Karena ngerti itu haram. Permasalahannya adalah kamu menganggap ini sepele. Di saat saya normal dengan seorang perempuan, kenapa saya bisa menghindari zina? Karena ada rasa takut kepada Allah. Tapi kamu pun semestinya juga bisa, karena itu adalah haram. Tidak beda dengan yang itu. Kenapa kamu tidak bisa menghalanginya? Coba berpikir. Jika laki-laki dengan perempuan yang normal saja bisa menjauh karena takut dosa, bagaimana perempuan dengan perempuan kok tidak bisa menjauh? Mungkin ada fatwa yang menjerumuskan, dan itu yang punya fatwa itu neraka jahanam. Dianggap sepele, gak apa-apa itu.
Dan ini adanya keadaan di tempat yang mulia katanya, sebuah pondok dan sebagainya, naudzubillah. Haram, dosa gede itu semua, buka syahwat dan sebagainya. Akhirnya apa? Baik. Sampai sahabat tanya, kamu pernah onani? Pernah. Bisa? Bisa. Onani dengan apa? Objekmu apa? Tanganmu sendiri. Barangkali yang punya penyakit yang serupa bisa dicermati ini. Kalau ingin menasihati yang lain, dengan ini. Akhirnya baik. Kalau begitu, ini kalau begitu coba suatu ketika di saat istrimu mengajak, saya tidak bisa Bu ya. Tidak apa-apa. Kamu tidak boleh nyerah. Cuman istrimu tidak ngerti kalau kamu sebetulnya normal, hanya kamu normal urusan ini normal, cuman kamu tidak bisa dengan wanita. Akhirnya kita nasihati gini saja, sudah. Suatu ketika di saat istrimu mencoba memainkan kamu biarkan saja sampai. Ya Bu ya. Kita sudah komunikasi sama istrinya dengan ngobrol dengan kita, suami saya impoten Bu ya, katanya gini-gini, baik sebenarnya. Sekarang kamu yang aktif dan sebagainya. Akhirnya apa? Di saat suami tidur, mohon maaf, ini adalah majelis mulia tapi itu pendidikan. Akhirnya setiap Anda mencoba mohon maaf dipegang ini karena saking seringnya. Akhirnya sehingga ya mau tidak mau ada ya bangkit syahwat, yang dengan tangannya sendiri saya bisa bangkit. Akhirnya apa? Mulai, biarpun saat itu belum bisa melakukannya, laporan seorang istri, lanjutkan seperti itu terus. Akhirnya sampai suatu kita sang suaminya akhirnya bangkit dan bisa melakukan, biarpun kata sang suami saya belum bisa menikmati, teruskan yang demikian itu. Tapi yang perlu ditingkatkan adalah rasa takut kepada Allah. Laki dengan laki adalah terkutuk. Akhirnya alhamdulillah punya anak wanita. Cuman saya masih takut Bu ya. Saya sih melihat laki-laki masih saya sering tergoda. Senang saya melihat laki-laki. Masih. Tapi dia masih sudah punya anak. Tapi itu bisa diselesaikan terus. Artinya harus ada diobati, segera diselesaikan. Jadi perlu. Tidak cukup psikiater kalau tidak ngerti syariat nanti. Akhirnya psikiater nggak syariat, coba-coba deh kamu suruh latihan zina. Untuk menguji kamu normal enggak, coba cari laki-laki kamu bayar untuk main. Loh, kok main-main ini apa? Psikiaternya nggak kenal Allah karena dia seorang wanita yang nggak normal, agar membuktikan normalnya sama laki-laki. Lakinya mah semangat. Nggak urusan perempuan normal nggak normal, yang penting dia puas. Naudzubillah, ini salah alamat. Intinya itu adalah kebusukan untuk kehinaan. Maka harus ada solusi, harus ada diskusi yang baik, paling tidak disentuh keimanannya itu. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hina. Bahkan sampai seorang wanita juga sampai tidak. Dan kita menemukan tidak 1, 2, 3, banyak yang ngadu kepada kita adalah kenapa kita temukan rumah tangga tidak harmonis dan sebagainya, tidak seimbang dan sebagainya, ternyata penyakit ada di sini. Bahkan sampai naudzubillah ini. Demi seorang perempuan, demi untuk menyenangkan sang suami itu, kan dia takut dan sebagainya, dia tuh sudah punya teman perempuan yang sudah di sini, di saat bangkit syahwatnya baru ketemu sang suami. Jadi memang betul-betul luar biasa kebusukannya ini. Jadi dia dan suaminya pun karena memang harus begitu membiarkan jadinya. Jadi dia bermain dengan naudzubillah, jadi banyak kebusukan dari sebab ini. Dan itu hina. Dan itu penyakit nular, hati-hati. Makanya di pondok langsung kita pangkas. Penyakit itu nular. Dan kalau kita amati banyak di antara wanita yang mulai pubertas kemudian didekati sama perempuan lain, kemudian diajak main-main, disentuh dan seterusnya, sampai ternyata wanita menemukan klimak kepuasan pertama dengan cara yang salah, sepanjang terus akan kena makruh. Makanya hati-hati kalau menempatkan anak ada di mana, itu nular. Kemudian lebih dari itu praktis. Kalau perempuan dengan laki-laki, resiko hamil segala macam. Kalau dengan perempuan bisa bebas waktu-waktu dan ada yang curiga lagi. Laki-laki dengan laki-laki enak. Sampai ada istilah di sebagian tempat, istilah yang sangat busuk, sudah makruf, masyhur. Istilahnya apa? Istilah kalau di sebuah kota itu istilah mairil. Kalau mairil itu adalah suami istri tapi laki dengan laki. Bahkan rebutan itu bisa berantem, itu gulet. Sudah begitu kata fatwa ustadznya apa? Itu kan seperti onani saja. Gimana itu membangkitkan syahwatnya? Orang memuaskan dengan syahwat. Yang haram kan masuk ke lubang dubur itu saja. Dari mana itu semuanya? Mulai dari itu sudah haram, itu haram gede, dosa gede itu, dan jangan dianggap sepele. Ini adalah naudzubillah. Dan semoga Allah menjaga anak-anak kita semua. Maka perhatikan, dan juga orang tua harus peka nih bergaulnya anak-anak dan seterusnya di masa remajanya itu. Jangan sampai dia juga di sisi lain ada perzinaan yang naudzubillah. Kemudian masalah narkoba dan sebagainya itu biasanya juga karena pergaulan salah bersahabat, karena terlalu dekat dengan kawannya. Di saat nggak mau, sekali-kali dong, norak tinggalan kampungan lo, nggak enak ya kampungan, ya minum. Atau mungkin ulang tahun atau lagi pesta kegembiraan lulus kuliah,
sekali dong, setelah ini kan kita pisah, ngapain coba? Akhirnya kecanduan dan seterusnya. Ada lagi fatwa picisan menjerumuskan dan terkutuklah pemberi fatwa. Ustadz, kita mendengar fatwa sebagian orang, gak haram itu. Siapa yang bilang haram? Sikif. Sabu-sabu menjadikan dia kehabisan duit, ngabisin. Kok ada fatwa tidak haram? Na'udzubillah, ini dituntut di hadapan Allah manusia ini. Wong yang orang bukan muslim saja mengatakan haram, dipenggal lehernya, dibunuh di negeri-negeri kafir. Lah kok ini ada ustadz picisan, jangan percaya, jangan hadir majelisnya orang seperti itu. Haram menghadiri majelis orang mengatakan sabu-sabu tidak haram. Haram Anda menghadiri, melihat wajahnya pun tidak boleh, karena dia menjerumuskan umat. Oh, di negeri kafir saja bagaimana kita di bandara kalau ada bawa sabu-sabu nanti hukumannya begini. Apa artinya? Ini kok ada, dan di Indonesia, dan kita dengar orang yang lihat mukanya. Ini loh fatwa yang menjerumuskan. Dari mana fatwa itu? Oh, belajarnya ngeliwet tok ngantuan tuh manusianya itu. Makanya saya marah dengan manusia kayak gitu, ngerusak umat bangsa. Itu sebulan jutaan sampai bapaknya kehabisan duit itu semuanya. Haram. Tidak boleh yang demikian itu. Hati-hati. Dan itu terus. Dan dia anak, makanya pergaulan. Kalau kita punya anak kita adalah mahal. Makanya jangan gampang nyekolahkan anak di mana, kos jauh, tidak pernah dikontrol dan sebagainya. Tahu-tahunya di sana sudah ngabisin duit ibunya untuk sabu-sabu. Untuk Masya Allah. Baik, itu dari pergaulan. Dan untuk menyelesaikannya juga dengan pergaulan dong. Pergaulan yang baik, maka para orang tua pantau. Jangan sampai kita dikagetkan dengan anak itu yang sudah kecanduan. Kalau sudah kecanduan, dilawan semuanya. Bapak ibunya, Allah pun dilarang, awan kok. Makanya kami yang lebih marah lagi dengan fatwa sebagian ustadz yang mengatakan laki-laki dengan laki-laki kayak seperti onani, perempuan dengan perempuan ya onani. Astagfirullahaladzim. Haram ya ustadz, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau punya hobi busuk jangan diwariskan ke murid-muridnya. Dan juga faktor psikologi semuanya. Sering bergaul perempuan dengan perempuan biasanya paling tampak kayak laki-laki itu. Di kalangan laki-laki dengan laki-laki yang tampak kayak perempuan itu juga biasanya jadi mangsa itu nanti. Allah Maha Pengampun. Siapapun yang saat ini mungkin mendengar suara ini dimanapun Anda berada, memang punya permasalahan yang semacam ini, ketahuilah, ayo segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha luas dengan pengampunannya. Takutlah kepada Allah. Masih ada sisa waktu insya Allah untuk tobat. Tapi jangan kita cari pembela. Sudah busuk mau dibela. Kehinaan kok dibela, mau kemana? Membela ahli neraka, membela Dajjal, membela Fir'aun, membela Abu Jahal, na'udzubillah. Apa yang kita inginkan kalau bukan tobat? Segera tobat. Sejelek apapun, sejahat mungkin aku adalah melakukan itu yang saya dengar tadi, akulah orangnya. Ada orang yang bisa kembali kepada Allah. Bahkan selama ini komunikasi dengan kita banyak sudah beres, selesai. Bahkan bukan saja seorang pelacur, subhanallah. Ada seorang anak, kita menemukan satu orang di sebuah penjara, seorang laki-laki, dia merasa bersalah, dia di penjara. Lalu dia punya penyesalan, adikku perempuan tuh, saya lihat dia wajahnya ganteng. Sudah cerita tentang adiknya perempuan, biasanya dikiaskan adiknya juga cantik. Saya menjerumuskan dua adik saya jadi pelacur semuanya. Dan saya nyesel, punya bagaimana? Sudah datang ambil aja ini. Yang satu datang, yang satu tidak datang, cuman katanya sudah baik. Yang satu akhirnya bagaimana? Takut kepada Allah, tutup aibmu, hijrah ke tempat yang jauh. Berperanlah kau sebagai seorang solehah yang tidak pernah kenal dunia perzinaan. Takutlah kepada Allah. Pintu Allah, nangis dia, dan nangis selesai. Akhirnya subhanallah, dia akhirnya hijrah, bekerja di tempat yang jauh. Usahakan kerjaanmu adalah dekat dengan masjid sehingga kamu cepat datang ke masjid dan sebagainya. Lihat, tidak lama ada orang meminang kamu, subhanallah, karena wajahnya cantik. Dengan wajah itu dipinang seseorang, menikah, datang sudah punya anak. Selamat. Abangnya syukurnya setengah mati, telah menjerumuskan. Yang hina kayak apapun kalau Allah mengangkat akan terangkat, tapi akan menjadi hina siapapun yang meremehkan syariat, biarpun dia ahli ibadah, khusyuk sujudnya menangis di depan mihrab. Makanya jangan mengentengkan urusan syariat. Kalau haram sudah haram, tobat, ya Allah ini haram, jauhkan saya dari haram. Tidak usah pakai cari pembenar, ya gitu saja kok, repot, terjerumus nanti, nggak ada selesainya. Insyaf. Biarpun dia menjadi orang yang selama ini hina, banyak kemaksiatan, melakukan yang kami sebut, misalnya, tinggal kembali kepada Allah, pintu Allah luas, dibuka untuk siapapun yang mau, tapi yang nggak mau akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab.